Salam jumpa saudaraku yang kasih Tuhan, puji nama Tuhan, kita berjumpa kembali. Ini adalah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita kalau kita bisa bertemu kembali dalam renungan mingguan. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang korelasi antara hal yang bersifat spiritual di zaman yang modern ini apakah masih relevan. Dan salah satunya adalah tentang hal berpuasa. Kita buka dalam Imamat 16 ayat yang ke-29, dikatakan demikian, inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, yakni pada bulan yang ke-7, pada tanggal 10 bulan itu kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa dan janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengah kamu. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, apakah kok relevan berpuasa di zaman sekarang ini? Karena banyak sekali anak-anak muda yang ataupun jemaat-jemaat yang lainnya yang menganggap tidak penting untuk berpuasa. Sebab berpuasa itu dalam korelasi di dalam Alkitab selalu bergandengan dengan kata merendahkan diri. Sehingga mereka yang menganggap tidak penting korelasi antara puasa di zaman modern ini, karena mereka bisa berkata bisa dengan cara lain untuk merendahkan diri. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, salah satu bagian dari kehidupan kekristenan selain berdoa, selain memuji Tuhan, dan salah satu bagian yang tadi saya katakan salah satunya adalah juga berpuasa. Tetapi oleh sebagian orang dianggap tidak penting untuk zaman sekarang. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, dalam kaitannya kehidupan rohani, tentu tidak bisa kita beranggapan seperti kebanyakan orang yang menolak hal-hal yang bersifat ritual agama seperti berpuasa itu ya, yang menolak mereka. Karena bagaimanapun juga ini adalah bagian dari perintah Tuhan untuk kita berpuasa dengan tujuan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, berpuasa itu pada hakikatnya adalah orang hidup tidak hanya sekedar makan dan minum. Manusia hidup bukan sekedar kebutuhan jasmani lewat makanan itu, tetapi kebenaran firman. Jadi, saudaraku, orang berpuasa kalau tidak merenungkan kebenaran firman Tuhan adalah juga kesia-siaan ya. Karena pada hakikatnya manusia hidup bukan dari roti saja, itu kata Tuhan Yesus, tetapi dari firman Tuhan. Dalam hal kita merendahkan diri di hadapan Tuhan lewat berpuasa, kita ingin menyatakan di hadapan Tuhan, saya bisa hidup tanpa makan dan minum, tetapi saya tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Nah, itu pada hakikatnya dengan cara bagaimana? Tetap dalam konteks merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi tidak bisa kemudian kita berpuasa sambil menyombongkan diri, menunjukkan kepada orang lain bahwa saya berpuasa. Itu bukan orang yang berpuasa. Konteks berpuasa pada hakikatnya adalah dua hal ini, merendahkan diri di hadapan Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, bahwa saya hidup bukan hanya karena roti, atau kalau dalam kehidupan orang Indonesia itu makan makanan ya. Kalau dalam kehidupan orang Israel itu roti jadi makanan pokoknya. Jadi saya tidak bisa hidup kalau tidak ada firman ya. Jadi itu saudaraku yang kasih Tuhan, berarti korelasi puasa di dalam kehidupan modern sangat penting sekali. Karena justru di dalam kehidupan yang modern ini, orang punya kecenderungan untuk meninggikan diri. Orang punya kecenderungan untuk merasa bisa kuat tanpa Tuhan. Orang punya kecenderungan diri untuk saling bersaing dengan orang lain, memamerkan kekuatan-kekuatan, memamerkan keberhasilan-keberhasilannya. Dan justru dengan berpuasa ini orang disadarkan di zaman modern ini tetap kita harus merendahkan diri. Sekalipun seperti tadi saya katakan, ada sebagian orang yang merasakan
Sudah tidak korelasi tidak relevan lagi antara berpuasa di zaman modern ini. Sebab apa? Saya bisa merendahkan diri tanpa berpuasa. Ya, orang bisa merendahkan diri dengan cara-cara yang lain ya, seperti sikap hidup. Tetapi Tuhan ingin mengajarkan kepada kita dengan cara yang unik, yaitu dengan tanpa makan dan minum. Ya, lalu kapan hal itu dilakukan? Kalau kita merujuk kepada Imamat 23 ayat 32 itu dikatakan demikian, dalam Imamat 23 ayat 32 ini, itu harus menjadi suatu sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa mulai pada malam tanggal 9 bulan itu, ya, dari matahari terbenam sampai kepada matahari terbenam, kamu harus merayakan sabatmu. Jadi berpuasa memang dalam tradisi orang Yahudi pada saat itu mereka lakukan 24 jam dari matahari terbenam hari sebelumnya sampai kepada matahari terbenam sebelumnya. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, tentu kita bisa memilih waktu yang tepat, ya, waktu yang bisa kita sepakati dengan Tuhan, misalkan dari pagi hari sampai dengan malam, ya, kita tidak makan dan minum karena di rentang waktu kita beraktivitas tentu kita ada makan, tapi semua itu kita hindari, tetapi di bagian tertentu dari rentang waktu itu kita isi dengan kita merenungkan firman Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya yakin dan percaya kita menghargai dan menghormati Tuhan bukan hanya sekedar kita melakukan ibadahnya saja, menyembah Tuhan saja, tapi juga melakukan perintah Tuhan di dalam hal berpuasa. Tetap punya korelasi yang penting di dalam kehidupan modern. Justru ini sangat penting nilainya karena bisa menjadi pembatas manusia untuk meninggikan diri, menjadi rambu bagi orang yang ingin menunjukkan kesuksesannya bagi orang lain. Berpuasa, merendahkan diri, disertai dengan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.